Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, terakhir kita sudah bahas masalah ruqyah, tamaim dan tiwalah. Ya, kata Nabi SAW, semuanya dihukumi apa? Syirik. Hanya saja ada beberapa yang dikecualikan, seperti masalah yang pertama, ruqyah. Selama terpenuhi syaratnya, maka dia dikatakan ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah syirkiyah. Kemarin syaratnya harus menggunakan Al-Quran, kemudian yang kedua berbahasa Arab kalau menggunakan apa? Kata-kata, dan yang ketiga tidak boleh hati ini terikat kepada sebab. Ya, hati ini harus terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga meruqyah, meminta diruqyah dan seterusnya. Ini menunjukkan perkara tersebut dibolehkan selama tidak ada bentuk istighatsah atau meminta kepada jin, kepada amwat dan seterusnya. Walaupun di dalam hadis tentang masuk surga bighairi hisabin wal adzab, Nabi memasukkan kriteria orang yang masuk surga bighairi hisabin wal adzab, tidak minta diruqyah, dari sisi untuk menutup pintu-pintu terjatuh ke dalam minimalnya syirik apa? Kecil. Ketika ada keterikatan hati kepada roki itu orangnya apa? Meruqyah, ya, kagum dengannya dan seterusnya. Wailah kalau terpenuhi syaratnya, maka dia dibolehkan. Kemudian yang kedua masalah tamaim, itu jimat. Maka di sana juga Syekh kalau di judulnya tidak langsung memberikan hukum, karena ada yang diperselisihkan di kalangan salaf apabila jimatnya ini diambil dari ayat-ayat apa? Al-Quran. Dan yang rajih sebagaimana dipilih oleh Abdullah bin Mas'ud, dia juga termasuk apa? Yang dilarang. Tapi jika dia lakukan tidak sampai jatuh ke dalam syirik. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, adapun syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Sedangkan Al-Quran itu bukan apa? Makhluk. Karena dengan menjadikan Al-Quran sebagai jimat banyak mudaratnya. Ya, seperti apa? Menganggap remeh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mungkin dibawa lari ke sana, masuk kamar mandi dan seterusnya. Dan alasan-alasan yang kemarin telah kita sebutkan. Adapun selain itu, maka hukumnya apa? Syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik apa? Kecil. Jikalau dia meyakini itu adalah sebab, padahal bukan sebab. Tidak ada, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hanya dengan memakai kalung misalkan terbuat dari senar ataupun apa yang dipintal dari kain atau dari benang bisa menolak mudarat dan menghadirkan apa? Manfaat. Tapi kalau dia meyakini memang betul inilah yang bisa menolak mudarat, maka jatuhnya syirik apa? Syirik besar. Ya, adapun tilawah atau tiwalah, maka semuanya adalah apa? Syirik, karena memang itu adalah ya minta bantuan kepada dukun minta bantuan kepada jin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang tabarraka. Tabarraka itu ngalap berkah atau mencari berkah. Bi syajarin, dengan pohon atau minta berkah dari pohon. Aw hajarin, batu. Wa nahwihima, dan selain keduanya. Disebutkan beberapa contoh oleh
Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, cucu dari Syekh Muhammad. Ya, termasuk juga tabarruk kepada kubur, kepada amwat, kuburan wali-wali. Maka beliau langsung memberikan hukum fahuwa musyrik. Man di situ man syartiyah. Syartiyah itu maknanya sebab akibat. Barang siapa yang begini maka akan begini. Seperti hadis, ya, man yuridillahu bihi khairan, jawabannya yufaqihu fiddin. Itu disebut namanya syartiyah, sebab akibat. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia apa? Agama. Ah, di sini ada yang gantung. Barang siapa yang mencari berkah, ngalap berkah dari pohon, dari batu dan semisalnya, dari kuburan wali-wali, jawabannya apa? Nggak disebut di sini. Ya, karena akan dibahas nanti pada matanya. Tapi disyarah oleh cucunya beliau, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Hasan yang punya Fathul Majid, fahuwa musyrik, maka dia apa? Musyrik. Ya, nanti bisa syiriknya apa? Besar atau syiriknya apa? Kecil. Al-muhim di sini coba kita bahas, preteli dulu satu persatu ya kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang ada di kitab ini atau di bab ini. Yang pertama, makna barokah. Ya, barokah adalah kathratus syai', banyaknya sesuatu. Alladzi fihi khair, yang di dalamnya ada kebaikan. Yang di dalamnya kebaikan itu tetap menetap, tetap ada. Kemudian juga luzum itu senantiasa melekat, bahkan bertambah dan terus berkembang. Itu disebut dengan apa? Barokah. Ya, karena kan sering kita dengar kata ini, nggak apa-apa dah, ambil berkahnya aja. Ya, jangan bukan berkat ya. Ambil apa ya? Barokahnya saja. Nah, ini sudah istilah-istilah yang dipahami oleh kaum muslimin. Ya, mungkin dari kita kecil atau dari bapak kita, dari kakek-kakek kita terdahulu. Ya, mereka sudah diperkenalkan yang namanya apa? Berkah. Nah, jadi berkah itu numul khair, bertumbuhnya kebaikan dengan tentu melakukan sebabnya, dengan mengambil langkah-langkahnya, sehingga dia ingin mengharapkan sebuah kebaikan yang melimpah, kebaikan yang menetap, bahkan kalau bisa apa? Berkembang, beranak pinak. Itu disebut apa? Keberkahan. Contohnya misalkan ya, Anas bin Malik mafhum, menjadi pembantu Nabi SAW. Salah satu tujuannya untuk mencari apa? Berkah. Berkahnya dalam bentuk apa? Kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak. Bisa pada hartanya, pada keluarganya, pada dirinya sendiri di dunia, kemudian juga nanti di mana? Di akhirat. Akhirnya didoakan oleh Nabi keberkahan. Makanya dia hidup luar biasa panjang umurnya, sampai kurang lebih 100. Ya, beliau duduk, anak-anaknya semuanya mungkin kalau dikumpulin jadi satu apa? Satu kampung sendiri ya. Saking apa ya? Banyak anak keturunannya. Hartanya juga diberikan keberkahan pada anak, harta, umur. Ya, ditambah lagi menjadi sahabat Nabi SAW. Itu namanya berkah. Ya, terkadang dari satu yang kecil, dari satu yang sepele itu, akhirnya tumbuh keberkahan yang apa? Yang banyak, yang besar. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah menganggap remeh kecil sesuatu. Kata Abdullah bin Mubarak, bisa jadi ya amalan besar jadi kecil gara-gara niatnya jelek. Tapi bisa jadi amalan kecil bisa berkembang besar dengan sebab apa? Niat juga yang bagus. Nah, itu yang diambil atau yang diinginkan dari sebuah keberkahan. Jadi berkah adalah apa? Ya, banyaknya kebaikan yang melimpah, yang menetap, dan kemudian apa? Bisa terus berkembang. Itu namanya apa? Barokah. Ya, karena udah nggak apa-apa lah, bismillah, barokah insyaallah. Ya, jalan aja bismillah. Berapa orang nih muridnya? Cuman 2. Ya udah bismillah, jalan aja. Barokah insyaallah. Ya, maksudnya apa tadi? Ya, barangkali dengan
Walaupun cuma dua tadi, misalkan kita ikhlas karena Allah mendidiknya dan seterusnya, jadilah dari dua orang ini apa? Kebaikannya melimpah ruah terus sampai nggak tahu Allah Subhanahu wa taala hadirkan di kemudian hari. Kayak kemarin contohnya kita bahas tentang Imam Bukhari. Walaupun yang ngambil dari beliau cuma berapa 3 murid, ya, tapi sampai hari ini kita rasakan apa? Manfaat ilmunya siapa? Bukhari. Nggak apa-apalah cuma 3 orang yang meriwayatkan dari saya, tapi banyak sampai hari ini orang yang mengambil manfaat dari ilmunya siapa? Bukhari. Itu yang disebut dengan berkah. Ya, walaupun mungkin pondoknya kecil, ya, fasilitasnya nggak ada. Itu. Yang penting yang dicari adalah barokah. Ketimbang pondoknya apa? Besar, ada kolam renangnya, ada lapangan futsalnya, ada apa lagi? Banyak lah pokoknya fasilitasnya mentereng. Tapi kalau misalkan tidak menghasilkan barokah kan percuma. Jadi yang kita cari adalah berkahnya. Itu yang disebut dengan berkah. Nah, istilah yang kedua namanya tabarruk. Istilah yang kedua namanya apa? Tabarruk. Ada berkah, ada apa? Tabarruk. Ya, tabarruk ini kalau bahasa sekarang kerennya ngalap apa? Ngalap berkah. Tabarruk adalah talabul khair al-katsir, mencari ya keberkahan atau kebaikan yang banyak, juga mencari kebaikan yang terus menetap, mencari kebaikan yang terus berkembang. Itu namanya tabarruk. Jadi tabarruk itu proses mencari apa? Keberkahan. Proses mencari apa? Keberkahan. Tentunya pasti dia akan mengambil sebab, pasti akan mengambil apa? Sebab. Jadi barokah itu kebaikan itu sendiri yang melimpah, sedangkan tabarruk adalah proses atau kegiatan untuk mencarinya. Ya, ngapain ke kuburan? Ya, nyari berkah. Ya, nyari apa di sana? Nyari berkah. Ya sama kayak orang misalkan ke Masjidil Haram, ngapain ke Masjidil Haram? Salah satunya yang diharapkan adalah mencari apanya? Berkah. Ya, orang mengamalkan atau amal soleh juga ingin mencari apanya? Keberkahan dari amal soleh. Itu masuk kategori tabarruk. Makanya nanti tabarruk ada 2 model. Ada yang boleh, ada yang mamnu', yang tidak boleh. Insyaallah akan kita bahas pelan-pelan. Ya, semoga bisa dipahami. Ini yang tadi barokah, kemudian apa? Tabarruk. Dan pahamilah, barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari manusia, bukan dari benda, bukan dari waktu yang bisa menghadirkan barokah itu dengan sendirinya, tidak. Tapi barokah ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Ini akidah-akidah dasar ini ditanamkan dulu, bahwasanya yang namanya keberkahan yang menghadirkan kebaikan yang begitu banyak, ya, baik untuk menolak mudarat atau mendatangkan manfaat, itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Bukan dari makhluknya. Ya, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata tabaraka, ya, itu kan yang penuh berkah. Tidak boleh disematkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya misalkan tabarakalladzi biyadihil mulku, yang penuh berkah, zat yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan ini termasuk iman kita kepada Allah dengan tauhid rububiyah, bahwasanya segala kebaikan, keberkahan, menetapnya kebaikan, keberkahan itu Allah yang mencurahkan, Allah yang memberi. Maka ini sekali lagi kandungan dari tauhid apa? Rububiyah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, zat yang di tangannya kerajaan. Semua perbendaharaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta keberkahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lafaz barokah. Enggak boleh kita bilang barokah Zaidun Amron. Zaid memberikan berkah kepada Amr, enggak boleh. Selalu lafaz barokah pasti di depannya lafzul jalalah Allah. Barakallahu laka wa barakallahu
alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ada yang nikah? Ya, bahkan dijadiin lagu barakallah ya. Nah, itu menunjukkan sekali lagi yang namanya keberkahan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu keberkahan itu datangnya dari Allah, maka kita minta keberkahan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Nggak boleh kepada makhluk, nggak boleh kepada selain Allah. Nah, salah satunya mencari keberkahan kepada Allah ya disebutkan oleh para ulama, yang pertama dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir ya, bertasbih, bertakbir, bertahmid ya, dan lain-lain dari zikir. Maka ini termasuk juga bentuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak apa? Zikir. Sehingga ya, zikir-zikir apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya kita sedang meminta keberkahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu contoh mencontoh mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selain zikir, para ulama memasukkan juga di dalamnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, ya man shalla alayya wahidan, barang siapa yang salawat kepadaku berapa? Satu. Sallallahu alaihi asra, Allah akan memberikan salawat kepadanya berapa? 10. Itu banyak atau sedikit? Ya, kita bilang sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi disebut namanya. Misalkan qala Nabi, kita sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan orang yang bakhil, kata Nabi, adalah yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat untuk beliau. Lihat, kata Nabi, barang siapa yang bersalawat untukku satu, dibalas oleh Allah berapa? 10. Dan makna salawat di sini adalah Allah akan menyebut atau menyanjung nama dia di kalangan para malaikat. Berarti ketika kita mendoakan Nabi dengan bersalawat kepada Nabi, Allah akan balas 10 dalam bentuk Allah sebut, Allah sanjung nama dia di kalangan malaikat berapa kali? 10. Dan jangan pernah dibayangkan bagaimana nanti berarti Allah ya tugasnya kerjanya begitu terus. La ta'ala amma yasifun. Ya, itu berbicara tentang hakikat. Kita tidak mengerti tentang hakikatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas salawat kita sebanyak berapa? 10 kali. Tapi wajib kita benarkan apa yang disampaikan Nabi, yang bersalawat kepada beliau satu dibalas berapa? 10. Ya, ini bentuk kita mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak apa? Zikir, dan masuk di dalamnya juga bersalawat. Dan termasuk juga berzikir kepada Allah, ya, ajarkan manusia perintah Allah dan larangannya. Itu pun termasuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, itu pun masuk kategori apa? Mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya perintah, Allah Subhanahu wa taala juga yang melarang kita. Ini salah satu bentuk-bentuk ya mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an disifati mubarak. Al-Qur'an disifati apa? Mubarak, yang diberkahi. Ya, dengan cara apa? Banyak membaca Al-Quran, mentadabburinya, itu pun bentuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti di yaumul qiyamah datang dalam keadaan memberikan syafaat kepada siapa? Pembacanya. Ya, bahkan dalam riwayat lain kata Nabi, yang baca Al-Quran itu satu huruf dibayar atau digandakan berapa? 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam ro 1. Alif berapa? 1. Lam berapa? 1. Ya, mim 1 atau ro 1. Dilipat gandakan berapa? 10. Ya, kalau antum baca alhamdulillahirabbil alamin, berapa tuh hurufnya tuh? Banyak. Al, ham, du, lil. Lil aja udah 2 tuh. Lil udah 2. Lil. La itu juga udah 2. Panjang kan? La, hi. Udah berapa? 10. Berapa jadinya 10 kali 10? 100.
Ya, Rob, Bil 4, A, La, Min 10 juga. Ya, 20 sudah. Berarti 200 apa? Kebaikan diberikan oleh orang yang membaca Al-Quran walaupun tadi cuma satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini termasuk keberkahan. Ya, intinya kita harus tahu di mana posisi atau tempat-tempat yang ada keberkahan sehingga kita jalankan. Nah, ini makanya kan pentingnya seorang belajar, pentingnya seorang mengilmui. Jangan malah nanti yang harusnya keberkahan dicarinya di sini malah dia cari di mana tempat yang lain. Bahkan bisa menjerumuskan dia ke dalam syirik apa? Syirik besar. Bisa dipahami ya? Jadi intinya pelajaran bab ini sebetulnya adalah i'tiqad, ya, keyakinan ghairillah, selain Allah itu bisa memberi mudarat atau bisa memberikan manfaat. Ini dari bab terdahulu. Kenapa dihukumi syirik? Karena ada keyakinan apa? Hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apa? Mudarat, bisa memberikan apa? Manfaat. Sama di bab ini juga nanti. Ketika dia tabarruk kepada pohon, kepada batu, karena memang di dalam hatinya ada keyakinan pohon, batu ini bisa memberikan apa? Manfaat atau bisa menolak apa? Mudarat. Akhirnya dia ngalah berkah di situ. Makanya sekali lagi belajar tauhid itu ya bukan perkara yang kecil, bukan perkara remeh. Karena yang terbesarnya porsinya itu di hati kan. Bagaimana kita menumbuhkan, menanamkan rasa ya bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sebagaimana kaidah yang pertama, barokah itu datangnya semua dari siapa? Dari Allah. Makanya hati ini harus hanya terikat kuat di apalagi di penjara, dibelenggu lah dalam tanda kutip yang konotasi baik. Diserahkan semuanya, iktimatnya, sandarannya hanya kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Ini sekali lagi akidah yang sangat mendasar iman kita akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah. Ya. Walaupun memang betul ada beberapa benda atau makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab sehingga dengannya terhasilkan kebaikan atau bisa juga memunculkan mudarat. Ini termasuk iradah Allah secara kauniyah. Allah menciptakan beberapa asya, beberapa perkara dari makhluk-makhluknya. Ya, dari makhluk ini akan berefek sebuah kebaikan atau sebuah apa? Keburukan. Nyata atau tidak nyata? Nyata. Contohnya, orang makan buah, makan sayur, minum susu, makanan-makanan yang apa? Bergizi, makan daging. Insya Allah Ta'ala ada manfaatnya nggak? Ada. Ya, bisa sehat badannya, bisa kuat dan seterusnya. Allah ciptakan mafhum beberapa perkara tadi akhirnya berefek ada sebuah apa? Manfaat. Dan kita katakan, para ulama katakan itu adalah sebab. Ya, dan yang menghadirkan manfaat itu kita harus tanamkan. Siapa yang menghadirkannya? Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham sini? Bukan makan dan minum atau benda tadi yang bisa menciptakan manfaat, yang bisa menghadirkan manfaat dengan sendirinya, tidak. Tapi Allah lah yang menghadirkan, Allah lah yang apa? Mendatangkan manfaat tersebut. Adapun tadi cara apa makannya, minumnya terhadap sesuatu itu hanya apa? Sebab. Begitu juga misalkan Allah ciptakan racun. Racun biasanya membunuh atau tidak membunuh? Membunuh, berefek. Ya, tapi racun ini sebab. Kalau orang minum racun maka akan apa? Mati. Ya, racun apa? Tikus. Apa baygon? Ya, dulu ingat waktu anak SMP yang dekat Alfamaret itu, yang gang sini, ya dia pacaran, nggak boleh sama maknya. Akhirnya di stres kan, minum apa? Baygon. Gelegek. Ya, kok subuh nggak bangun-bangun, pas ketok-ketok diliatin udah apa? Tepar, mati. Ya, jangan dicoba ya. Ya, namanya racun apa? Mati kan. Nyamuk aja, serangga aja kelepek-kelepek. Ini manusia minum.
Nggak taunya dia punya anak lagi, perempuan lagi. Daripada anak gua mati, akhirnya dia main, biarin aja lu mau pacaran apa. Nggak taunya sampai apa, MBA gitu kan. Ya semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi anak keturunan kita dari segala macam fitnah syahwat. Nasallallahu alaihi wasallam. Intinya racun ini adalah asya, sesuatu yang Allah ciptakan bisa berefek terhadap apa? Mudarat. Tapi ini sekali lagi sebab yang menghadirkan atau mendatangkan mudarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya api. Api panas enggak? Panas. Kalau tangan kita masukin api gimana? Kebakar atau adem? Ya pasti kebakar, melepuh di sini semuanya. Nah, itu mudarat atau kebaikan? Mudarat. Tapi api ini menjadi apa? Sebab yang menghadirkan, yang menciptakan mudarat itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ya, api ketika membakar Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Seharusnya api itu membakar siapa? Ibrahim. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena yang menghadirkan, menciptakan mudarat itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah katakan ya naru kuni bardan wassalama ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Akhirnya ketika dibakar bukan kebakaran, bukan kepanasan, tapi apa? Kedinginan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya perkara-perkara ini yang bisa berefek kepada kebaikan atau mudarat itu hanya sebab. Sedangkan yang menghadirkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan mudarat. Sekali lagi, ini keyakinan kita kepada Allah terhadap tauhid apa? Rububiyah. Makanya para ulama bikin kaidah, orang yang bersandar kepada sebab syirik. Kalian kaidahnya apa? Orang i'timad alal asbab syirik. Bersandar kepada sebab jatuhnya apa? Syirik. Meninggalkan sebab qadhun lisyara'. Sedangkan meninggalkan apa? Sebab itu ada celaan terhadap syariat ini. Ya, misalkan apa yang bisa menghadirkan uang, manfaatkan. Ya, sebabnya apa? Kerja, niaga, berbisnis dan seterusnya. Jangan hati ini terikat, terpaut, bersandar kepada siapa? Sebab bisa jatuh ke dalam apa? Syirik. Bisa nanti syiriknya besar atau syiriknya apa? Kecil. Ya, tapi tidak mau kerja, tapi pengen dapat duit, tidak mau kerja, tidak mau ini ongkang-ongkaki. Ya, kecuali kalau dia punya passive income, itu juga sebab kan? Ya, punya kontrakan berapa? 20 pintu. Ya, itu juga sebab juga. Tapi nggak ada sama sekali sebab dia jalankan. Maka para ulama katakan qadhun fi syara'. Dia sedang mencela apa? Syara'. Kenapa? Karena syara' ini mewajibkan atau menganjurkan untuk mengambil apa? Sebab. Sebagaimana Nabi ketika perang. Ya namanya perang itu adalah sebab terbunuh. Bisa betul atau tidak? Ya, makanya Nabi untuk menjaga itu pakai apa? Dirah. Dirah itu pakaian apa? Besi baju untuk perang. Tujuannya biar kalau mungkin tertusuk tombak atau pedang dilindungi oleh apa? Oleh besi. Dan jangan bersandar dengan apa? Besi atau baju perangnya. Bersandar hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mengambil sebab. Pakai helm. Ya, pakai apa lagi? Sini. Ya, sekitar itu aja lah yang mungkin kalau kena mati gitu kan. Tapi lihat kalau tuh ngeliat pasukan Romawi gitu, karena saking takutnya mati, akhirnya semua badannya diapain? Ditutup mau perang itu. Udah kayak robot semua ya. Pala semua gitu. Nggak taunya pas ininya dibuka tembusnya kemana? Ke mata, mati juga. Ya karena apa? Yang menghadirkan kematian, yang menciptakan kematian adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ada di benteng besi gitu. Apa ayatnya itu? Walaupun tum fi burujin musyayyadah. Apa depan ayatnya? Apa Bib? Sebelum walaupun tum fi burujin musyayyadah. Hah? Ya itulah. Walaupun dia lari kemana, ada di benteng apa? Ya besi. Kira-kira nih benteng besi, bunker besi. Ya secara sebab bisa nggak menyelamatkan dia dari kematian? Bisa. Tapi yang namanya kematian di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini sekali lagi akidah mendasar sekali. Yang namanya keberkahan itu datangnya dari Allah. Yang namanya manfaat, mudarat itu datangnya dari Allah. Hanya saja untuk menghadirkan manfaat, menolak mudarat itu perlu ambil apa? Sebab. Dan jangan hati ini bersandar kepada siapa? Sebab. Dan juga jangan meninggalkan sebab. Ini yang harus kita tanamkan. Berat memang. Namanya apa? Menjaga hati itu berat. Terkadang kita lupa kaidahnya. Terkadang apa? Ya kita malah lebih condong, wah ini kayaknya pokoknya nih ya bisnis paling bonafit itu, bisnis yang paling menjanjikan ini. Ayo kita kerja keras di sini. Enggak taunya apa? Bangkrut misalnya. Ya, karena bisa jadi itu teguran dari Allah karena ada keterikatan hati kepada apa? Sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah yang latif, maha lembut menegur dengan mungkin ya ketidakberhasilan dan seterusnya. Ya, banyak hikmah di balik hal tersebut. Qul fillah rahimani rahimakumullah. Ya, sekali lagi ya tadi pahami apa itu barokah, apa itu tabarruk. Ya, tabarruk adalah mencari apa? Berkah. Dan juga yang ketiga, barokah datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka kita mencari berkah dengan tadi berzikir kepada Allah, masuk juga bentuk salawat, menjalankan perintahnya dan larangannya ditinggalkan, dan juga memperbanyak membaca apa? Al-Quran. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, ada beberapa dari makhluknya Allah yang memang Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan di situ. Ya, kalau Al-Qur'an kan bukan makhluk. Ya udah, kita mencari berkah kepada Allah, mencari berkah dari Allah tadi dengan cara berzikir, dengan cara menjalankan perintahnya, membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang poin yang kita akan bahas, ada beberapa dari makhluknya yang memang Allah hadirkan keberkahan di situ. Ya, apa saja makhluknya Allah? Yang pertama berupa tempat dan waktu. Ini yang pertama. Tempat dan apa? Waktu. Tempat dan waktu itu makhluk. Ya, tempat dan waktu itu apa? Makhluk. Kemudian yang kedua ashkhas. Ashkhas itu orang. Sekali lagi, ada dari makhluknya Allah yang Allah hadirkan di situ keberkahan. Menjadi sebab datangnya keberkahan. Tapi sekali lagi pahami kaidah yang di atas tadi, keberkahan semuanya datangnya dari Allah. Jangan bersandar kepada sebab, tapi kita ambil juga sebab. Jangan bersandar, tapi tetap kita ambil. Karena memang itulah yang Allah perintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Sekali lagi, yang pertama apa? Zaman dan apa? Makan. Zaman itu waktu. Ya, makan itu apa? Tempat. Yang kedua ashkhas. Ashkhas itu orang. Nih, nanti bisa kalau antum pahami, insya Allah ini besar manfaatnya. Jadi kita bisa tahu di mana kita ngalap berkah, di mana kita harus mencari berkahnya Allah dari makhluk-makhluknya Allah. Yang pertama apa? Zaman dan makan. Ya, jangan makan ini. Ya, bahasa Indonesianya apa? Makan itu tempat. Ya. Contohnya Allah hadirkan keberkahan. Kita bahas dulu yang zaman. Apa zaman? Waktu. Ayo coba sebutkan, ada waktu yang memang Allah khususkan di situ akan ada keberkahan. Sepertiga malam. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala turun, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina thuluthul lail baqi. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam apa? Yang terakhir. Barang siapa yang meminta kepada aku kabulkan, kata Allah. Barang siapa yang minta ampun, aku akan ampuni, kata Allah SWT. Ya, maka apa? Dia cari keberkahan dengan bangun di sepertiga malam. Dan itu sebabnya. Dan jangan bersandar kepada siapa? Sebab. Ya, bersandar hati hanya kepada siapa? Pada Allah. Tapi ambil sebab. Karena itu yang Allah perintahkan. Tapi jangan bersandar kepada dia. Sekali lagi, semua sandaran hati itulah tauhid, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dibuang tuh dari makhluk-makhluk Allah yang dia yakini bisa memberi manfaat dengan sendirinya, menolak mudarat sendirinya. Tidak. Dia hanya sebab. Yang mengaturnya, yang menghadirkannya, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertiga malam terakhir kapan? Ya udah, sepertiga malam terakhir. Anggaplah malam itu 12 jam. Anggap malam itu 12 jam.
Ya, dari jam 6 pagi jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ini biar bulat aja, biar enak. Ya, kemudian antum bagi 3. Berapa 12 bagi 3? 4. Berarti 6 tambah 4 itu sepertiga malam pertama. Jam 10. Yang disebut atamah. Ya, bahasa lainnya apa? Atamah. Dulu Isya itu namanya atamah. Ya, dan dulu juga Nabi kalau sholat Isya jam 10. Mau sholat Isya jam 10? Boleh. Ya, nanti orang kampung bilang, apaan nih? Sholat apa nih? Liatin ke atas, gerhana bukan? Ya, sholat ini. Ya, itu waktu yang paling afdol. Bahkan beberapa ulama berpendapat, ya Isya itu paling afdol atamah. Yaitu mau mengakhiri atau ujung sepertiga malam yang pertama, kurang lebih jam 10. Ya, tapi kalau sekarang diterapin jam 10, antum besok kerja, ya, besok apa lagi, ya, terus ditambah lagi 4, 10 ke 4 berapa? 2. Nah, itu disebut sepertiga malam yang kedua. Nah, dari jam 2 sampai jam 6 itu disebut sepertiga malam terakhir. Nah, di situ Allah turunkan keberkahan. Ya, kita ambil sebabnya. Kita ambil apa? Sebabnya. Apalagi yang zaman waktu Jumat sore ba'dal asar, ya ada keberkahan, ya termasuk waktu-waktu mustajabah dikabulkannya doa, terutama menjelang guru, ya walaupun panjang waktunya ba'dal asar sampai maghrib. Ya, apalagi waktu hujan waktu, ya hujan waktu. Ya, waktu hujan adanya keberkahan, termasuk juga waktu mustajabah dia berdoa ketika turun hujan. Apalagi waktu hari Jumat, itu waktu apa tempat? Hari Jumat. Waktu. Ya, bahkan disebut menjadi hari raya kaum muslimin dalam satu pekan. Apalagi antara adzan dan iqamah itu juga waktu. Banyak tuh keberkahan tuh kalau mau dicari. Kenapa harus ke kuburan kan? Kalau hatinya syirik. Para banyak sekali. Ayo apa lagi? Ramadan. Ramadan itu waktu. Ya, di Ramadan juga ada lagi waktu khususnya. Ya, sepertiga yang terakhir. Karena di dalamnya akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Tuh. Apalagi tadi sama kokokan ayam, kokok ayam waktunya, ya waktunya. Terus yang lain, sahur, waktu sahur. Apalagi waktu ayam tasyrik, itu waktu hari-hari tasyrik. Apalagi Idul Fitr, Idul Adha, itu waktu yang di salamnya ada keberkahan. Apalagi sebelum salam, waktu atau tempat dia, waktunya. Sebelum salam situ ada doa. Yang lain, waktu subuh juga tuh, jangan tidur. Ini santri matanya udah, bener berat bener. Ya, kata Nabi, keberkahan umatku itu fi bukuriha, kata Nabi. Bukur itu bersegera di waktu pagi, bukur. Ya, mafhum. Biasakan ini Syekh Abdul Rahman dulu marah sekali kalau santri-santrinya ba'da subuh kerjanya tidur. Habis salam assalamualaikum, ya khusyuk dia, kirain zikir. Enggak tahu ya sudah di alam mana dan kecuali kalau ngantuk berat karena mungkin malamnya habis ronda gitu kan. Ya, kan enggak setiap malam ronda. Iya kan? Boleh dia untuk menghilangkan penatnya, mungkin dia ada keperluan, nanti harus kerja jam 7, ya malamnya ronda, ya udah tidur dulu. Tapi ini waktu luang, santai, malamnya juga tidur jam 10, ya udah subuhnya juga bangunnya pas komat gitu. Pas habis sholat subuh masih Masya Allah ini ya. Ini perlu dipertanyakan ini santri yang seperti ini. Ya, lemah itu namanya ya. Mafhum. Banyak minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Lawan, ya, emang itulah beban syariat, ada takalufnya, ada taklifnya. Ya, kalau nggak dilawan ya nggak jadi. Ya, kalau nggak dilawan nggak jadi. Dia jogging kayak ke depan,
Atau dia teriak-teriak sambil ngafalin hadis, itu bisa menghilangkan apa? Ngantuk. Push up kek, banyak sebetulnya sebab. Cuma karena males, akhirnya lebih nikmat mana? Tidur. Emang nikmat tidur waktu subuh kan? Nikmat banget ya. Pulas ya. Pokoknya paling nikmat surah itu. Ya. Kalau dia nggak bisa juga ngopi gitu kan, dulu kan lebih ma'ruf apa? Woi, ngopi apa ngopi gitu. Ya, beli pisang goreng dulu ke, beli bakwan ya. Yang penting jangan apa? Jangan tidur gitu. Apalagi waktu banyak ya. Hah? Ada buku judulnya At-Tabarruk Anwa'uhu wa Hukmuhu. Anwa'uhu ahkamuhu. Tabarruk macam-macamnya dan hukumnya. Segini bukunya tebal. Mau dibaca ya, silakan. Ya, mungkin ada yang terjemahkan nanti. Luar biasa tuh. Detail sekali menjelaskan apa? Ya, tentang tabarruk. Al-muhim itu apa? Zaman. Sekarang tentang makan. Makan itu apa? Tempat. Ada beberapa tempat yang memang Allah curahkan keberkahannya di situ. Contohnya apa? Mekah, Madinah boleh. Ya, Dajjal nggak berani apa? Masuk karena dilindungi, dikawal oleh malaikat. Masjid ini juga tempat ini yang Allah turunkan apa? Keberkahan di dalamnya. Ada sholat di situ, ada ibadah di situ, ada etikaf di situ, ada apa lagi? Ada taklim di situ. Ya, para malaikat berbondong-bondong mencari majelis taklim di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia duduk di situ, dikepakan sayapnya, dibentangkan, ridho kepada orangnya. Ya, diucapkan juga dia banyak istighfar untuk orang yang mencari ilmu. Itu luar biasa. Keberkahan di mana? Masjid. Ya, banyak kan keberkahan. Banyak, ngapain capek-capek ngeluarin duit lagi 700.000, 1 juta. Ya. Kemana? Ke wali-wali dah. Banyak sebetulnya kalau mau dia kaji, mau dia gali. Contohnya lagi, ya banyaklah kalau mau dipretel itu banyak. Masjid Nabawi, saya ke Masjid Haram dulu, sholat di dalamnya pahalanya berapa kali? 100.000. Ya, memang para ulama silang pendapat apakah khusus di masjid atau tanah haram. Maka yang berhaji Allah alam masuk tanah haram. Jadi tanah haram itu nanti ada batasnya, gapura. Ya, ditulis hudud haram, batas haram. Nah, selama dia sholat di situ, itu kan tempat, maka pahalanya 100.000. Banyak apa dikit tidak? Banyak. Kalau dia sholat jamaah, berarti 100.000 dikali berapa? 27. Tuh. Ya, sholat sunnah juga pahalanya sama. Ini menunjukkan adanya apa? Keberkahan di situ kita cari. Tapi sekali lagi, yang menurunkan keberkahan siapa? Allah. Kita yakini yang menurunkannya Allah. Mafhum? Ini hanya sebab kita ambil, jangan i'timad kepada siapa? Kepada sebab. Ya, kalau sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1.000. Kalau di Masjid Al-Aqsa 500. Nah, itu keberkahan luar biasa. Apalagi makan atau tempat yang Allah berikan di situ keberkahan. Arafah. Ya, tapi Arafah bisa dua dia, waktu dan tempat. Ya. Jadi khusus di tanggal 9 ketika wukuf. Jangan sekarang antum umroh datang kemana? Ke Arafah terus wukuf. Ya, salah tempat. Karena dia terikat dua, antara waktu dan apa? Tempat. Hanya saja kadang dibuka buat ziarah aja, berkunjung, lihat oh bagaimana si Arafah udah gitu. Makanya ada pelang besar. Ya, ada peringatan di situ. Nggak boleh coret-coret, nggak boleh nulis-nulis. Ya, kadang ada di Jabal Rahmah, orang datang ngapain di sana? Nulis nama, misalkan Joko Lok Budi. Kata mereka kalau tulis nama di situ jadi apa namanya? Jadi langgeng dan seterusnya. Ya, apalagi tempat-tempat yang Allah berikan keberkahan. Safa Marwah. Ya, bahkan inti umroh itu sebetulnya yang banyak doa dikabulkan di Safa dan Marwah. Yang Nabi serius istihad sampai lama berdiri berdoanya di Safa dan Marwah. Ya, bahkan bukan hanya sekali, 3 kali. Baca zikir, doa. Zikir lagi, doa lagi. Zikir lagi, doa lagi.
Ya, ini yang perlu dipelajari. Karena ada orang umroh, ya sampai sofa cuman gini doang ke Ka'bah, dah, sampai pegang HP lagi, jalan lagi, kayak gini lagi, dah. Ya, apalagi tukang dorong, ngejar setoran, gitu kan. Udah habis di sofa, udah bu, udah cepet-cepet ngeng lagi. Ya, padahal disitulah, ya barokahnya di situ. Ya, sama teman-teman juga yang pada badal umroh, ya ikut sama anak kan, nggak taunya kelamaan doanya, antum lama banget, anda duluan aja ya, ya udah, ngejar setoran juga. Ya walaupun nggak apa-apa dia doa cuma sekali, tapi maksudnya disitulah tempat barokah di situ. Ya, yang Allah turunkan disitulah banyak keberkahan di Safa dan di mana, di Marwah. Apalagi tempat Ka'bah, ya itu juga termasuk tempat. Apalagi Raudhah, ya apalagi banyak apa sedikit tuh, banyak ya. Tapi pahami kaidahnya, untuk makan, tempat dan zaman itu barokahnya maknawi, bukan zat. Apa itu zat? Kalau zat, misalkan dia datang ke Mekah, diambil tanahnya, dibawa pulang ke Indonesia, wah ini tanah Masjidil Haram nih, tanah haram nih, berkah, gak gitu. Ya, dia barokahnya barokah apa? Maknawi. Apa maknawi? Memperbanyak amal soleh di situ dan tidak bisa berpindah. Ya, misalkan ambil tanah Arafah, ini tanah Arafah nih, terus dibawa ke Indonesia, akhirnya berpindah barokahnya ke Jurumudi, misalkan, nggak bisa. Karena dia barokahnya bukan zat. Zat itu yang bisa dipindahkan sehingga masih mengandung berkah. Tidak, dia barokahnya maknawi. Apa maknawi? Dengan memperbanyak amal apa? Saleh. Dia datang ke Ka'bah, tawaf di situ. Itu termasuk mencari berkah. Bisa dipahami ya? Mafhum. Kemudian ketika dia di multazam, bagaimana cara mengambil berkahnya? Dia doa sambil pegang ini multazam, dipegang. Ya, kayak laba-laba nempel. Ya, semua tangannya. Mungkin antum sudah pernah ngelihat askar itu sambil nungguin orang sholat, dia enak banget ya, santai, ya doa dulu lah. Kadang imamnya juga, ya sebelum mulai sholat ngapain dulu? Doa dulu. Dan di situ, hanya di situ yang boleh. Yang lainnya nggak boleh. Elus-elus, dicium-cium, nggak boleh. Ya, apalagi sampai nyium-nyium apanya? Lampu, ini ya. Atau tiang-tiang masjid. Kalau dia meyakini itulah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, syiriknya syirik besar itu. Syiriknya apa? Syirik besar. Tapi kalau dia meyakini ya inilah ya bagian dari semuanya itu, ya karena ada Ka'bah di sini, akhirnya nular ke yang lainnya. Dia meyakini ini jatuhnya bisa syirik apa? Kecil. Ya. Karena menurut dia ini Ka'bah zat, ya barokahnya zat, jadi bisa nular ke semuanya. Nanti panjang semuanya nih, ya, repot. Ya, dia barokahnya maknawi. Apa maknawi? Dengan memperbanyak apa? Amal saleh. Kayak tadi misalkan di malam sepertiga malam terakhir, barokahnya dengan cara apa? Bangun tahajud, doa dan seterusnya. Ketika turun hujan, maknawi dia. Bagaimana caranya? Doa. Jangan air hujannya ditampung, kemudian apa? Diminum misalnya. Nah, ini keyakinan ya salah. Dia anggap itu barokahnya zat. Tidak, dia barokahnya maknawi. Paham ya? Barokah maknawi dengan barokah apa? Zat. Paham sampai sini? Ya. Lanjut. Atau tanya dulu boleh kalau mau ada iskal tentang barokah waktu dan tempat. Betul, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Itu enggak masuk. Ya, itu kan juga sebelum Nabi jadi ini, sebelum Nabi jadi apa? Jadi Rasul. Tadi itu masuknya selain pohon, selain batu, goa. Ya. Makanya kadang orang kalau mau nyari berkah, ngalap berkah kemana larinya? Ke goa, ke hutan yang ada apanya? Goanya. Ngapain di goa? Betapa katanya. Nggak ada Allah syariatkan kalau mau nyari berkah di goa, nggak ada. Ya, adapun Nabi SAW itu sebelum datangnya syariat diberi ilham, tujuannya untuk menyendiri, tahannus, yang menyendiri, fokus di situ.
bukan karena ingin menjalankan satu perintah dari syariat Allah, karena memang belum turun syariat, belum turun apa syariat, bahkan belum juga diangkat menjadi nabi. Ya, bahkan setelah di Gua Hira dapat wahyu yang pertama al-alaq, nggak balik lagi, sudah aja di mana, di rumah. Ya, karena udah rasa takut gitu kan. Ada lagi yang lain, betul? Ya, Nobel. Gimana? Misalnya kita setelah beramal soleh, misalkan berinfak, kita berdoa setelah itu tahu itu waktu setelah beribadah, terus berinfak, setelah ibadah itu ada tempatnya nggak itu? Ya, nggak ada itu. Setelah ibadah selesai ya sudah, nggak ada beban lagi. Ya infaknya aja kan juga bisa bernilai apa? Mustahab, bernilai apa? Mustahab. Intinya yang Allah kabarkan lah, misalkan waktu ini ada keberkahannya begini, tempat ini ada keberkahannya begini. Nah sekarang kayak kasus antum, ada nggak misalkan kabar seperti itu? Ya kayak Resa. Yang lain betul Pak. Artinya sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga Allah curahkan salawat. Nah salawat itu artinya Allah sanjung, Allah sebut kebaikannya di kalangan malaikat. Itu salawat. Ya, ada juga salawat bermakna istighfar. Ya, ketika para malaikat bersalawat, maknanya adalah istighfar. Ya, maknanya adalah apa? Istighfar. Ada lagi yang lain? Sebelum kita, ya. Artinya Allah itu menyanjung Rasulullah. Iya, kita doa, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah salawat, maksudnya sanjunglah beliau di kalangan apa? Malaikat. Ini tafsir dari Abul Aliyah. Tafsir dari Abul Aliyah. Ada lagi? Fadhil. Ya. Itu air Zam-Zam. Nanti masuknya apa? Tempat atau waktu? Ashas itu selain tempat, selain waktu. Nanti yang kedua ini. Nanti apa? Yang kedua. Ya dia benda dia. Dia kan apa? Benda. Ya, bedakan waktu sama tempat kan beda ya, dengan benda. Ada lagi yang lain? Ya, Zam-Zam juga banyak barokah. Makanya kalau orang pulang dari umroh haji, yang penting ada apanya? Zam-Zam. Walaupun dikasih cuma ya ingat banget dulu kalau orang-orang kampung sini umroh, wah itu kita datangi rumahnya, wah yang diminta air apa? Air Zam-Zam. Doa khusyuk. Ya asal jangan dicampur air sekolam ya, Zam-Zamnya cuma satu. Ada fatwa dari Syekh Fauzan itu sudah jadinya bukan masuknya air Zam-Zam lagi, bukan. Ya air kolam jadinya. Ya hati-hati nih, nanti membuka peluang orang menipu nanti nih. Ya dengan kata ini Zam-Zam, padahal Zam-Zamnya cuma 1 gelas. Ya sisanya 1 galon 5 liter. Ya. Dah, kita lanjutkan. Yang kedua berkaitan ashas itu ya tubuh, zat, sesuatu. Ya kita bicara yang Bani Adam dulu. Ya kan ashas itu kan bisa benda atau orang. Yang kita bicarakan sekarang dari kalangan Bani Adam. Maka kalangan Bani Adam ada 2. Yang pertama Anbiya dan orang soleh. Anbiya dan apa? Orang soleh. Maka Anbiya, para nabi semuanya itu tubuhnya mengandung berkah secara zat, bukan maknawi. Maknawi nanti juga bisa, tapi kita bahas adalah tubuhnya itu mengandung barokah secara apa? Zat. Apa maksud secara zat? Ambil rambutnya, kemudian mungkin dicelupin di air buat ruqyah, itu berkah, boleh. Ambil keringetnya. Ya, sebagaimana dulu para sahabat atau ada juga sahabiah yang ngumpulin keringatnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Itu boleh, tapi khas untuk Anbiya. Karena tidak ada dalil ya setelah Nabi wafat orang-orang ke Abu Bakar minta rambutnya 1, enggak. Abu Bakar minta keringatnya, enggak. Padahal mereka orang-orang yang mulia, bahkan para ulama sepakat afdalun nas ba'dal anbiya Abu Bakar.
Tapi tidak ada orang satupun yang ngalap berkah kepada Abu Bakar dengan cara apa? Ngambil bagian tubuhnya dijadikan sebagai ngalap berkah. Ya, apalagi yang biasa dipakai dari tubuhnya Nabi, rambut, ya, keringat, kemudian bekas wudunya Nabi. Itu kan Nabi wudu kan tangannya kena, ya, wajahnya ada cipratan airnya kemana? Ke baskom. Ya, pernah satu hari dibawa oleh Anas atau Bilal, ya, dibawa keluar. Ternyata sahabat dibawa belum pada ngapain? Nunggu. Ambil airnya buat wudu. Ya, yang lain nggak dapat, ngambil dari temennya yang bekas wudu berani pertama. Karena memang dalam bekas air wudu Nabi terkena tangannya dan tubuhnya itu mengandung berkah, dan berkahnya zat. Berkahnya apa? Zat. Ya, ini jangan salah paham nanti. Wah, ini juga orang soleh nih. Ya, cuma celupin tangan. Ya, ini celupin tangan. Ayo, coba celup tangan semua. Wah, kaya raya sudah. Ya, sekali celup misalkan gocap aja. Bisnis apa? Bisnis mancur itu ya. Oh, ya. Dan ketika Nabi wafat, ini kan tadi barokahnya zat. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam itu masih ada dipakai oleh para sahabat. Ya, entah sendalnya, pedangnya, dan seterusnya. Ya, bahkan ada beberapa sahabat yang nyimpen rambutnya, kemudian kalau ada yang sakit dicelupin rambutnya ke dalam air, diminum, dan seterusnya. Ya, ini karena barokahnya barokah apa? Zat. Zat itu bisa berpindah. Ya, bisa diambil kemudian dibawa ke sana, dipindah ke sana. Ya, hanya saja para ulama telah menegaskan sampai hari ini tidak ada lagi yang tersisa dari asar Nabi, pakaian, sorban, sendal, rambut, itu semua dusta. Ya, walaupun dijadikan sekarang jadi apa? Bisnis. Ini kiswahnya Nabi ini, tenang. Ya, pas dibuka gini dari belakang narik. Wah, Habibnya marah. Ini jangan begini kalian. Wah, ini kalau beribut gua nggak buka nih katanya. Ada apanya lagi? Imamah. Ada apa lagi? Jubah, pedang, bahkan rambut. Ya, tenang ya, dibuka lagi kira udah selesai, masih ada lagi sorbannya. Bukan lagi. Ya, nyium bayar goceng. Ya, gitu. Dulu ada tuh yang pas apa namanya, pameran peninggalan Nabi. Tadi benda atau di mana itu? Ya, ada benda ya itu ya. Sudah ada dong ya. Ada rambutnya Nabi katanya. Ya, itu dusta semuanya. Ya, para ulama menegaskan tidak ada lagi yang tersisa dari asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi. Mau itu rambut kek. Ya, kalau berani dia suruh tes DNA. Enggak ada yang berani. Ya, soalnya nanti bisnisnya jadi apa? Redup. Ya, dibilang inilah sendalnya, pedangnya, jubahnya, sorbannya, kiswahnya, wow, baju besinya semuanya. Padahal ya para ulama sekali lagi menegaskan tidak ada lagi yang tersisa. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tidak gulu terhadap apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang semuanya. Ya, kalau dicari memang yang pertama kali memunculkan kembali dari Turki Utsman itu. Ya, karena kalah saing dengan Mekah dan Madinah, akhirnya ingin membuat apa namanya tandingan gitu. Ya, bisnis juga ujungnya. Sama kayak kasusnya Abraha. Ya, yang ramai itu Mekah. Padahal saya juga udah bikin di Son'a itu. Tapi kok masih yang ramai di mana? Di Mekah. Akhirnya punya keinginan untuk menghancurkan apa? Baitullah. Ya, sampai hari ini di Son'a itu masih ada bangunannya. Ya, bangunan seperti bulat gitu yang buat tandingan, dan dibuangin tempat sampah sama orang Yaman. Ya, nanti kalau Son'a udah aman main ke Son'a ya. Ada namanya Son'a Qadim. Di situ ada buletan ini. Ya, orang Yaman kalau buang sampah kemana? Ke situ. Ya, gara-garanya Abraham marah. Dia udah bikin bangunan mau menandingi Ka'bah, nggak taunya orang Quraisy, orang Arab datang ke situ ngapain? Nising. Bukan ibadah di situ, malah dia BAB di situ, buang. Marah dia. Ini rumah gua udah capek-capek bikin oleh diiniin. Akhirnya dia kumpulin semuanya, pasukannya, tentaranya, gajah-gajahnya untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Ya, dihilangkan sama orang-orang Quraisy. Ya, ini mah apaan ini mah buat tempat buang hajat ini.
Ya, marah Abraham. Insyaallah. Itu apa? Untuk anbiya, maka dia barokahnya zat. Barokahnya apa? Zat. Dan sekali lagi asar peninggalan Nabi sudah tidak ada. Ya. Yang kedua, selain anbiya adalah orang-orang saleh. Ya, mereka juga punya berkah. Ya, selama dia menjalankan perintah Allah, mengerjakan amal saleh, itu disebut orang saleh. Dan mereka juga punya apa? Keberkahan. Bagaimana caranya? Ya, mencari berkah melalui sebab orang saleh, dia maknawi. Dengan cara apa? Ya, mengambil ilmu darinya. Bisa dipahami ya? Bukan apa? Cium kepalanya, kemudian cium ininya, ya dibalik-balik ini. Ya, karena dia barokahnya bukan barokah zat. Dia barokahnya apa? Maknawi. Dengan cara apa? Ya, kalau dia orang alim, kita duduk di majelisnya, ambil ilmu darinya. Ya, kita memuliakan dia karena ada ilmu, bukan karena zatnya. Nah, itu termasuk bentuk yang mencari berkah dari orang saleh. Ya, mafhum? Dengan mendoakannya, mencintainya. Ya, sebagaimana ya orang-orang yang datang belakangan selalu berdoa, ya Allah, ampunilah aku, kami, dan juga orang-orang yang mendahului kami. Dari kalangan muhajirin, dari kalangan apa? Ansar. Ya, itu termasuk ya mencari berkah dengan mencintai orang-orang saleh, mencintai sahabat, mencintai para ulama, mencintai ya para guru masyayikh yang mereka betul-betul di atas al-haq. Maka mencintai mereka, yang memuliakan mereka, duduk di majelis mereka, itu termasuk juga sebab mencari keberkahan. Sebab mencari apa? Keberkahan. Dan dia sekali lagi keberkahannya maknawi. Ingat ya, kalau zat berarti bisa langsung dipakai zatnya, bahkan dipindah-pindah. Ya, tapi kalau maknawi bukan gitu caranya. Itu caranya dengan amal saleh tadi dan seterusnya. Ya, semoga ini bisa dipahami. Ya, selain manusia bisa juga tadi kayak air zam-zam. Ya, apalagi yang Allah berikan keberkahan. Hah? Air hujan ada dalilnya nggak? Ya, nah yang itu yang kalau ada hujan kita nggak boleh tutup ininya, dibuka itu. Bisa ya. Ada lagi yang lain? Ya, kalau ada hujan yang pertama biasanya hujan-hujanan di situ tadi. Ada lagi yang lain? Hah? Safar perang, safar berjihad, safar dan perang, jihad. Ya, intinya kalau nanti ada dalilnya bisa masuk. Gitu ya. Kalau ditanya dalilnya semua juga anak ketahuan. Ya, nanti anak kasih dah bukunya aja deh, PDF-nya tentang tabarruk. Ya, macam-macamnya banyak, tebal sekali, lumayan sekali. Ya, intinya itu aja tadi. Ketika ada dalil atau berita Allah turunkan keberkahan di mana saja? Zaman, kaidahnya. Di zaman itu waktu, apalagi tempat. Dan zaman dan waktu ini barokahnya bukan zat, barokahnya apa? Maknawi. Dengan memperbanyak apa? Amal saleh. Ya, misalkan di medan jihad, itu tempat atau waktu? Tempat ya. Nah, dia di situ maksimalkan untuk ya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah dia mati, insyaallah taala ada keberkahan buat dia besar. Ya, jadi sekali lagi mencari berkah itu banyak sekali Allah berikan apa? Tempat-tempatnya. Ya, sebagaimana zikir itu banyak zikir. Bahkan para ulama tulis zikir harian dari pagi sampai apa? Malam, dari bangun tidur sampai malam tidur. Bukunya tebal, bisa segini sendiri. Kenapa cari zikir yang apa? Yang lain, yang nggak ada apa? Syariatnya. Atau cari-cari yang hadisnya maudhu. Ya, dulu pernah lihat orang mau kumur-kumur, zikir dulu. Mau pakai wajah, zikir dulu. Mau tangan, zikir dulu. Rambut, zikir dulu. Kaki, zikir dulu. Padahal ya tidak ada dalilnya. Yang ada saja juga udah apa namanya cukup, bukan bahkan apa berat buat kita laksanakan tuh, saking apa ya banyaknya.
mencari-cari perkara yang apa? Yang baru. Ya, besok lagi lah insya Allah kita masuk ke babnya. Sekarang aja udah kenyang insya Allah ya. Kenyang atau banyak kan ya? Sekali lagi tadi yang dibahas, berkah itu apa? Tabarruk itu apa? Kemudian ini yang terpenting nih. Yang namanya keberkahan datangnya dari siapa? Dari Allah. Berarti kita mencari keberkahan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ya, dengan zikir, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian juga ada dari makhluk-makhluknya Allah yang memang Allah curahkan, turunkan apa? Keberkahan, baik waktu, tempat, orang atau benda. Ya, selain Zam-Zam tadi juga Hajar Aswad itu maksudnya. Ya, termasuk juga apa? Hajar Aswad. Jadi nyari keberkahannya gimana? Ya sudah, cium saja sudah. Sebagaimana Nabi SAW menciumnya. Makanya kata Umar, kalaulah Nabi tidak menciumnya, aku tidak akan mencium. Kenapa? Karena engkaunya batu, nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan apa? Mudarat. Tapi karena Nabi aku lihat menciumnya, maka aku menciumnya. Jadi sebagaimana mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi kalau Nabi tidak menciumnya, ya sudah. Ya, apalagi rukun Yamani juga ada tuh. Ya, sebelum Hajar Aswad ada namanya rukun Yamani. Memang dibuka agak besar gitu. Itu diapain? Cuma dipegang aja. Ya, kalau nggak mampu ya udah lewat. Begitu. Ya, itu beberapa benda sesuatu yang bisa kita ambil berkahnya, dan sekali lagi itu hanya sebab. Jangan bersandar kepada apa? Sebab. Karena i'timad qalb ala asbab syirik. Bersandarnya hati kepada sebab, jatuhnya ke dalam apa? Syirik. Sedangkan meninggalkan sebab itu ada bentuk mencela syariat. Ya, sekali lagi belajar tauhid berarti memurnikan hati yang paling besarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik rububiyahnya, uluhiyahnya maupun dengan asma wa sifat. Semoga Allah ya bantu kita, tolong kita untuk betul-betul memurnikan i'timad hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita lalai ya. Wah, ini kayaknya bagus nih. Akhirnya tanpa kita sadari malah hati ini bersandar kepada apa? Sebab. Ya, seharusnya itu dibuang. Ya, seharusnya itu betul-betul dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa mengambil sebab. Orang sakit misalnya, ya, memang ada beberapa makhluknya Allah yang Allah ciptakan bisa memberikan efek apa? Sembuh. Tapi jangan bersandar kepada apa? Obat. Kita bersandar kepada Allah yang maha menyembuhkan. Tapi juga jangan lupa minum apanya? Obat. Lalu saya sudah bersandar kepada Allah, tapi nggak ngambil sebab, itu namanya qadah, mencela syariat. Itu kaidahnya. Bersandar hati kepada sebab adalah syirik, dan meninggalkan sebab adalah qadah fi syara'. Ya, ada bentuk celaan terhadap syariat. Kenapa ada bentuk celaan? Karena Allah yang memerintahkan untuk mengambil sebab. Nabi juga mengambil sebab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin matanya kita akhirkan di pekan yang akan datang, insyaallah taala. Yang penting kita sudah memahami konsep yang namanya barokah. Nah, ini yang barokah yang bagus. Ya, besok baru barokah yang apa? Ngalap berkah yang mamnu', yang terlarang. Ya, ke kuburan, ya datang ke goa, ya melihat pohon besar, wah ini pohon besar nih, harus kita sarungin ini misalnya. Ya, ada patung singa, wah ini harus taruh di depan rumah nih. Ya. Dan seterusnya, bagaimana hukumnya? Bisa syirik besar dan syirik apa? Syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Paham ya? Hah? Paham ya? Jadi di sekitar kita tuh banyak keberkahan sebetulnya. Ngapain pusing-pusing ngeluarin duit ya, capek-capek. Baca Quran juga ada keberkahan. Ya Pak, betul. Kalau orang tua ini juga berkah. Ainam, dia termasuknya ashas, orang. Ya, misalkan kita berbakti kepadanya, berkata lemah lembut. Ya, apalagi ya memberi mungkin nafkah karena dia nggak mampu. Ya, insyaallah itu banyak barokahnya. Banyak apa? Bahkan ya berbuat birrul walidain digandengkan dengan perintah untuk apa? Mengesahkan Allah.
Apa dalilnya? Hah? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lihat, Allah gandengkan setelah Allah tetapkan tidak boleh menyembah kecuali Allah, kemudian berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Ini kan besar berarti. Ya, begitu. Ya. Dan yang lain-lain banyak sebetulnya. Ada keberkahan di dalamnya. Tapi sekali lagi jangan bersandar kepada asbab. Ya, betul. Teknik Ustaz, apa kehususan Nabi terus di zaman sekarang gimana praktiknya Ustaz? Teknik. Ya, jadi yang untuk Nabi ya khusus untuk Nabi gitu mah kan. Ya, gimana orang-orang yang datang setelahnya itu? Apa masih berlaku di saat ini? Nanti kiai ya. Ya enggak, tadi dalilnya kalau memang ini bukan kekhususan Nabi, ya kekhususan orang soleh, tentulah Abu Bakar orang yang paling apa? Afdol untuk diambil berkahnya. Kemudian ketika mungkin Abu Bakar meninggal, yang paling afdol untuk diambil berkahnya siapa? Ya, Umar. Ingat, kita berbicara berkah zat ya. Berkah zat. Tapi kalau berkah manawi ada. Ya, dengan taat kepada Abu Bakar sebagai waliul amr ada keberkahan. Ya, memuliakan Abu Bakar, ngambil ilmu dari Abu Bakar ada. Makanya kalau ngalap berkah kepada orang soleh selain para anbiya, bukan zat, tapi apa? Maknawi. Ya, ambil ilmunya, minta nasihatnya, ya boleh juga minta doanya. Ya, oh kiai doain saya, boleh. Ya, kalau dia hidup, mafhum, bukan orang apa? Mati dan dia ada hadir, bukan gaib. Misalkan dia di laut dipanggil, ya kiai tolong saya. Enggak. Ya, jadi apa yang dilakukan sekarang dari cuman nyelupin apa tadi? Telunjuk. Itu juga memang ada silang pendapat ya. Tapi yang rajih Allah alam itu kekhususan Nabi. Karena tidak ada setelahnya yang melakukan. Kebanyakan para sahabat tidak melakukan. Ya, kadang itu anak lu udah ditahanin belum? Ya, jigong lu kan bakteri semua. Kan mabuk anak. Ya, insyaallah. Tapi yang rajih memang ada khilaf di situ, tapi yang rajih yaitu kekhususan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagi kita gimana? Ya doakan saja. Seperti u'idzuki gitu misalnya, atau u'idzuka bi kalimatillahi ta'ala dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Tahnik ya tadi maksudnya. Karena dengarnya taklik tadi. Ada yang lain? Hah? Apa? Safar. Iya, waktu dia. Safar itu waktu. Ada lagi? Banyak sebetulnya kan? Iya, keberkahan yang Allah turunkan. Ini termasuk kasih sayangnya Allah. Tapi masalahnya kita mau gak kan cari tahu di mana saja. Ya, perlu dicari tahu, perlu belajar. Gitu. Ya. Apa lagi? Ya, misalkan istri kepada suaminya, ya bisa dia ngalap berkah dengan suaminya, tapi bukan zat. Jangan zat, ya. Nawi, ya dia masak ngoseng, ya untuk apa? Supaya suaminya apa? Senang, misalkan suaminya ridho, dia berdandan, apa lagi? Nggak bau apek gitu, nggak bau keringat. Soalnya itu ada keberkahannya itu, bikin rumah tangga jadi apa? Tentram, harmonis gitu. Jangan jutek aja, misalkan udah capek suami pulang kerja panas, pulang ngelong, tanyain lagi dari mana aja, nggak pulang-pulang. Yang ada nanti meledak perang dunia berapa? Ketiga. Insyaallah. Cukup ya. Kalau gitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.